Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Pada pertemuan ketiga ini kita tetap pada materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan untuk hari ini kita berbicara tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebelum Ibu masuk pada materi kita hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi sebelumnya pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, kita berbicara atau belajar tentang makna hubungan internasional. Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan internasional. Peran tersebut tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan tujuan nasional tersebut membawa konsekuensi bahwa bangsa Indonesia harus senantiasa berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Menciptakan perdamaian dunia ini merupakan tindakan yang selaras dengan nilai kemanusiaan Pancasila. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan peran Indonesia dalam pergaulan internasional harus didasarkan pada hak asasi manusia. Selanjutnya, makna hubungan internasional. Anda lihat bahwa bicara tentang hubungan internasional, ini kita bicara tentang hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, satu negara dengan organisasi internasional, dan satu organisasi internasional dan organisasi internasional yang lain. Secara singkat, bahwa yang namanya hubungan internasional itu dapat dimaknai sebagai sebuah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjalin dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Dan sebuah negara yang telah diakui kemerdekaannya dan kedaulatannya secara de facto maupun de jure. De facto ini pengakuan kemerdekaan suatu negara berdasarkan fakta yang ada, dan de jure berdasarkan hukum internasional. Dan ketika negara itu kemerdekaan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure, maka negara tersebut perlu menjalin hubungan dengan negara lain. Dan ada dua faktor yang mengakibatkan negara menjalin hubungan dengan negara lain. Faktor pertama itu adalah faktor internal, faktor yang berasal dari dalam, adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam bahwa suatu negara dia tidak dapat hidup sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri. Seberapa hebat pun negara itu atau seberapa kaya pun negara itu, dia tetap membutuhkan negara yang lain. Dan selanjutnya itu dua faktor yang membentuk terjalinnya hubungan internasional. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi kita hari ini, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional, Ibu lupa, sebelum kita masuk dalam organisasi internasional, bahwa dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain itu ada manfaat yang didapat oleh Indonesia, baik itu di bidang ideologi, misalnya adalah dengan bekerja sama dengan negara lain, maka suatu negara dia dapat menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Kemudian di bidang politik, bahwa Anda lihat ketika negara dia menjalin hubungan dengan negara lain, maka dalam bidang politik suatu negara dia dapat menentukan sikapnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain melalui hubungan internasional. Hubungan yang terjalin dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama untuk membuat kebijakan-kebijakan publik. Di bidang ekonomi, itu adalah memiliki peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa yang terbaik. Di bidang sosial budaya, Anda lihat bahwa pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa itu adalah manfaatnya. Kemudian pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya penanggulangan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian juga dengan adanya kerjasama antar bangsa di dunia dapat mencegah gerakan separatisme di satu negara atau menghambat gerakan terorisme. Kemudian juga dalam pertahanan keamanan, bahwa untuk membantu dalam mencegah atau memulihkan kondisi wilayah pasca perang serta membantu menjaga stabilitas nasional. Itu manfaat yang didapatkan. Selanjutnya kita masuk dalam materi hari ini, peran Indonesia dalam organisasi internasional. Dan Anda lihat ketika kita berbicara tentang organisasi internasional, ini organisasi internasional itu adalah pada umumnya beranggotakan negara-negara
Akan tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan organisasi internasional juga terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha tergantung dari sifat organisasi tersebut. Jadi organisasi internasional beranggotakan negara-negara tetapi bisa juga beranggotakan badan hukum. Selanjutnya kemudian kita juga bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional itu adalah organisasi yang kedudukannya sebagai subjek hukum internasional dan juga memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Dan Indonesia termasuk dalam menjadi anggota dari beberapa organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, kemudian Gerakan Non-Blok, kemudian ada APEC. Dan hari ini kita bahas tentang PBB ya. PBB adalah organisasi internasional. PBB itu singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan PBB ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Dan Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 itu pada tanggal 28 September 1950. Selanjutnya PBB memiliki alat perlengkapan, ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, kemudian Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Itu tentang PBB secara umumnya. Sedangkan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari masing-masing, tugas dan wewenang dari masing-masing alat kelengkapan PBB, dan bagaimana sejarah terbentuknya PBB itu menjadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini. Jadi pertemuan hari ini adalah yang pertama, silakan Anda menuliskan secara singkat sejarah terbentuknya PBB, dan yang kedua silakan Anda menjelaskan tugas atau wewenang dari badan atau alat perlengkapan PBB, dari Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, sampai dengan Sekretariat. Demikian penjelasan dan pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat.